Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mobil terjun ke sungai di Agam. Kakak beradik ditemukan tewas. Memalak para sopir. Seorang preman pasar diciduk polisi Darmasraya. Uji adrenalin dengan olahraga ekstrim tubing di kawasan hutan TNKS Pesisir Selatan. Dua kakak beradik di Palembayan, Kabupaten Agam, Senin petang ditemukan meninggal dunia di sungai. Sebelumnya, kedua korban bersama mobil yang dikendarainya terjun ke sungai yang berair deras. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, polisi, tentara, dan dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap kedua korban di sebuah sungai Nagari Salare Ayih, Kecamatan Palembayan, pada Senin petang. Kedua korban yang bernama Dola berusia 19 tahun dan Dayat yang berumur 30 tahun, warga Palembayan itu, hanyut terseret arus sungai usai mobilnya terjatuh ke jurang akibat hilang kendali. Saat itu, kondisi air sungai cukup dalam dan deras setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan menyisiri aliran sungai akhirnya membuahkan hasil. Korban pertama ditemukan 500 meter dari titik awal hanyut dalam kondisi meninggal dunia. Korban kedua ditemukan sejauh 8 km juga sudah tak bernyawa. Sementara mobil korban ditemukan tersangkut di sebuah jembatan. Perkembangan operasi SAR di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Salare Ayih, Agam. Saat ini korban yang kedua atas nama Dayat, alhamdulillah berhasil kita temukan dalam kondisi meninggal dan saat ini dievakuasi ke rumah duka Salare Ayih Tengah. Korban kita temukan pada pukul 17.30 di Salare Ayih Barat, dan saat ini korban disemayamkan di rumah duka. Kedua jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan ke keluarganya. Alfi melaporkan dari Kabupaten Agam. Tim Basarnas Pasaman Barat Selasa pagi mendapat laporan kapal baga nelayan terombang-ambing di laut akibat mati mesin. Kapal yang membawa 13 nelayan tersebut awalnya mati mesin Senin petang di perairan Air Bangis Pasaman Barat. Saat itu, kru kapal berhasil memperbaikinya dan kapal kembali berlayar. Namun hal itu hanya bertahan 1 jam. Setelah itu, mesin kapal kembali mati dan mereka pun terombang-ambing di laut lepas. Mendapat laporan tersebut, tim SAR melakukan pencarian dengan koordinat yang diberikan. Setelah beberapa lama dicari, kapal dengan nama lambung KM Bahari Mandiri 3 itu akhirnya ditemukan di perairan Tiku, Kabupaten Agam, setelah terseret arus selama 1 hari. Tim SAR kemudian memeriksa kondisi kesehatan anak buah kapal. Mereka ditemukan dalam kondisi sehat. KM Bahari Mandiri 3 ini kemudian ditarik ke daratan untuk perbaikan mesin. Di mana proses pencarian KM Bahari Mandiri 03 yang informasi awal mati mesin dan terombang-ambing di perairan Air Bangis dan Tiku. Kapal beserta ABK dengan jumlah 13 orang ditemukan pada pukul 11.30
dalam keadaan selamat semuanya. Dan saat ini kapal sedang ditowing oleh KM Anak Kanduang. KM Bahari saat ini dibawa menuju daratan Tiku. Kepada nelayan yang hendak melaut, diminta untuk selalu memeriksa kondisi kapal mereka sebelum mengarungi laut lepas. Selain itu, pemilik kapal juga wajib melengkapi kapalnya dengan alat keselamatan. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Agam. Aspirasi dan berorasi dilarang kita. Ratusan nelayan tradisional Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Senin siang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan tambang biji besi. Dalam orasinya, nelayan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Nelayan mengeluh selama beberapa bulan terakhir, hasil tangkapannya menurun drastis. Nelayan menduga penumpukan hasil produksi di tepi dermaga Teluk Tapang adalah penyebabnya. Tumpukan tersebut yang berada dekat dengan laut, dituding telah mencemari pantai dan air laut. Nelayan menuntut perusahaan memberikan kompensasi dari setiap ton biji besi yang dikeluarkan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Masa juga mendesak perusahaan untuk memulangkan tenaga kerja asing jika sosialisasi kepada nelayan tradisional tidak terlaksana. Sosialisasikan kepada masyarakat nelayan tradisional tentang keberadaan warga asing yang tolong diterima tenaga kerja yang berasal dari pribumi, pulangkan tenaga kerja asing, berapa per tonnya untuk nelayan tradisional tambang biji besi melalui pelabuhan Teluk Tapang. Yang keenam, sebelum adanya kepastian keuntungan untuk masyarakat nelayan masyarakat tradisional, penumpukan hasil produksi tambang biji besi di pinggir pantai Teluk Tapang tidak dibenarkan. Sementara itu, pengelola tambang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dan akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat. Kami sungguh mendukung sekali agar ada ketransparanan antara pihak perusahaan dan pihak anak-anak nagari, kan, yang sesuai dengan perjalanan perusahaan ini. Kalau sepanjang ada masalah, dia tidak akan mungkin berjalan. Sepanjang kita tidak respon, tetap perusahaan tidak akan mungkin berjalan. Istilahnya dalam peristiwa yang sekarang ini, memang siap untuk memediasi perihal-perihal yang akan kita bawa ke pertemuan nantinya. Jika tuntutan tak dipenuhi, nelayan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Randai, kesenian khas Ranah Minang yang memadukan bela diri dengan tari dan dibalut cerita rakyat. Kesenian ini biasanya ditampilkan di acara-acara adat serta pesta pernikahan. Randai juga biasanya menjadi pertunjukan menarik bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pinggiran. Tak jarang, setiap kesenian randai digelar, warga berkumpul menyaksikannya. Seperti yang terlihat minggu malam lalu di kawasan Maransi Air Pacah, Kota Padang. Ikatan Pemuda setempat menggelar randai untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Meski randai cukup digemari, namun para pemainnya sudah mulai berkurang, tergerus perkembangan zaman dan teknologi. Namun bagi warga Maransi, hal itu tampaknya tidak berlaku. Generasi muda di daerah itu masih mau mempelajarinya. Selain melestarikan budaya, belajar randai juga sebagai wadah untuk menjauhkan mereka dari kenakalan remaja serta pengaruh narkoba. Sebab, selain mengajarkan bela diri serta kesenian, randai juga mengajarkan adab dan nilai-nilai agama. Sehingga nantinya juga bisa menjadi benteng bagi mereka menghadapi budaya asing. Bangga juga bisa ketemu saudara dan banyak teman-teman juga. Dek sendiri latihan udah berapa lama? Sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun.
Fungsi dari latihan ini seperti apa? Untuk menjaga diri dan untuk prestasi untuk membanggakan orang tua juga. Di mana untuk menangkis budaya asing masuk ke ranah Minang pastinya. Mungkin hanya itu. Ya, seperti yang banyak kita lihat pada baik di media maupun dengan mata sendiri, bahwasanya pada akhir-akhir ini memang banyak kegiatan-kegiatan tawuran yang dilakukan oleh generasi muda. Jadi kegiatan ini di dalam kegiatan pencaksilat yaitu adanya hubungan silaturahmi dengan sesama manusia dan teman-teman. Sasaran Randai di Maransi ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Dengan melestarikan Randai, mereka juga telah menyelamatkan generasi mudanya. Setidaknya, mereka yang belajar Randai juga mendapat bekal bela diri dan ilmu agama. Robiham melaporkan dari Padang.